Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau sudah bisa melihat dan mendengar suara saya, silakan ketik yes di chat. Baiklah, malam ini kita akan ngecek dulu materi ini sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, ya, ataupun membahas soal selanjutnya. Eh, Bagi yang sudah bisa lihat aja dulu lah, ya. Ini pengertiannya, saya pikir tidak usah dilihat, kemudian langkah interpretasinya ini yang paling penting, bahwa Anda harus melihat nilai norma dan norma tidak normal. Kalau kita lihat di sini, ini netral 75 sampai 7,35 sampai 7,45. Ini adalah netralnya. Kemudian ini perlihatkan di sini PCO2 itu dibalik 45 di depan, 35 di belakang. Artinya apa? Nanti PCO2 itu kalau lebih tinggi kan di sini. Ya, kalau rendah di basa, ya gitu. Kemudian eh, 22 sampai dengan 26 itu untuk HCO3. Ya. Nah, kita lihat ini standarnya. Kemudian selanjutnya cari tahu apakah alkalosis atau asidosis itu yang pertama. Jadi kalau misalnya asidosis maka itu di bawah 7,35. Kalau alkalosis di atas 7,45. Dan selanjutnya cari tahu apakah asam base, asam basa, respiratory atau metabolik. Ya. Kalau PaCO2 adalah respiratory, kalau untuk HCO3 menunjukkan metabolik. Itu gampangnya. Jadi kalau indikatornya untuk PaCO2 adalah respiratory, HCO3 untuk metabolik. Kemudian bisa Anda menggunakan ROM. ROM itu respiratory opposite, artinya kalau respiratory berlawanan, saat pH naik, maka PaCO2 itu turun, itu alkalosis. Kalau pada saat pH turun, PaCO2 naik, itu acidosis respiratory. Tapi kemudian kalau metabolik equal, kalau metabolik sama. Jadi kalau pH naik, HCO3 naik, maka itu alkalosis. Kalau pH turun, HCO3 turun, maka itu disebut asidosis metabolik dan atau alkalosis metabolik. Ini kalau kita menggunakan rumus ROM. Selanjutnya kalau kita menggunakan tic-tac-toe atau teka-teki silang, ya, gambaran seperti ini. Di mana ini ada asam, norma, dan basa. Nanti kita lihat apakah nyimpennya di mana. Contoh di sini pH-nya 7,26, PaCO2-nya 32, HCO3-nya 18. Maka kita dimasukkan ke sini yang tadi, ya. Nah, pH-nya adalah 7,26, rendah, tempatkan di, nah, pH-nya ditempatkan di sini. pH-nya adalah asam. Itu kan pH-nya 7,26, berarti asam. Kemudian PaCO2-nya 32, berarti di bawah. Nah, ini kan, ini normanya ini yang di bawah ini. Nah, HCO3-nya ini 32. Nah, nah, kemudian tempatkan di bawah, HCO di bawah. Nah, ini yang PaCO2 32 berarti di sini. Nah, ini kan 3 ini PaCO2 itu kan berlawanan 45 sebelah sini, 32, 45 sampai 35. Jadi tempatkan di sini. Kan? Jadi tempatkanlah di pinggir sebelah sini. Jadi basah, ya. Kemudian HCO3 18 berarti rendah,
HCO3 18 tadi rendah, tempatkan. Nah, ini di sini berarti di bawah 22. Ya, 22 berarti tempatkan di sini. Nah, bagaimana menarik kesimpulannya? Menarik kesimpulannya adalah cocokan. Cocokannya adalah pada tahap ini coba cari kolom mana terletak pH. pH-nya kolom di sini. Kemudian cocokkan HCO2 dengan pH. Nah, sini kan sudah jelas ya. Nah, berarti kalau ini HCO3 menunjukkan tadi tahap 2, HCO3 metabolik, berarti dengan kata lain keduanya di bawah asam, maka jadi metabolic acidosis. Ya, metabolic acidosis. Itu. Kemudian selanjutnya, nah, menjelaskan kompensasi atau tidak berkompensasi ini, sorry. Pada tahap terakhir, menjelaskan apakah adanya kompensasi sebagian atau tidak ada kompensasi. Triknya adalah jika pH normal, PCO2 dan HCO3 abnormal, ulangi, jika pH normal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, maka kompensasi. Jika pH abnormal itu bisa asidosis, bisa alkalosis, ya. PCO2 dan HCO3 abnormal bisa naik atau bisa turun, maka ini kompensasi sebagian. Ini ada kata-kata dan. Dan yang ketiga, jika pH abnormal, PaCO2 atau HCO3 abnormal tidak terkompensasi. Ya, tidak terkompensasi. Jadi pada kasus yang tadi adalah metabolic acidosis terkompensasi sebagian. Katanya adalah dan abnormal dua-duanya. Ya, itu cara menjelaskannya seperti itu. Kemudian selanjutnya kasus. Nah, kasus. Silakan Bapak Ibu dikerjakan. Ini kasusnya apa? Artinya apa ini? Silakan. Dan barusan sudah sedikit penjelasannya. Silakan Bapak Ibu. Yuk, Anda jawaban. Ayo, apa itunya? Ini sudah jelas pH-nya normal tidak, abnormal. Ini sudah 45 ya. Tapi berarti mendekati 45, berarti masih tetap alkalosis ya, alkalosis. Alkalosis PaCO2-nya oposit tadi, kalau ini naik, ini turun. Dan HCO3-nya sama gitu kan. Jadi jawabannya alkalosis respiratory terkompensasi atau tidak terkompensasi? Terkompensasi. Ya, coba kita lihatlah ya. Nah, pH normal ditempatkan di bawah normal, kemudian PaCO2 rendah, base ditempatkan di bawah base karena rendah ya. Kemudian HCO3 rendah ditempatkan di bawah asam. Ya. Jadi kesamaan dapat dijelaskan menggunakan walaupun pH-nya normal tapi sedikit asam atau sedikit basa. Kasus ini normal tapi sedikit basa. Dikatakan alkalosis. Pada kasus ini PaCO2 sesuai dengan pH. PaCO2 menunjukkan respiratory dan keduanya di bawah basa. Maka kasus ini respiratory alkalosis. HCO3 juga abnormal pada saat pH-nya normal, sedangkan PaCO2 dan HCO3-nya abnormal mengindikasikan adanya kompensasi penuh. Ya.
penjelasannya. Seperti ini, teman-teman yang barusan. Tadi pH-nya 7,44, maka disimpan di normal. Di sini ya, di normal. Kemudian PCO2 di base, di basa, karena di sini ya. Karena disimpan di sini. Kan di sini, coba perhatikan di sini. Ini semakin ke sini adalah normal. Jadi simpanlah PaCO2-nya di sini, di bawah basa, di bawah basa. Kemudian HCO3-nya adalah di sini, di bawah 22 kan, tempatnya di sini. Kemudian kita lihat mana yang berhubungan dengan pH. Walaupun di sini adalah 7,44, tetapi slide itu sedikit ya. Jadi ini lebih basah. Basahnya berarti respiratory alkalosis ya, alkalosis di sini itu alkalosis. Kemudian dilihat tadi bahwa jika pH normal dan keduanya HCO2 maupun HCO3 tidak normal, maka itu adalah kompensasi penuh ya, kompensasi penuh. Jadi respiratory alkalosis kompensasi penuh. Ya, nanti dipelajari ya. Penuh ya, bukan sebagian. Kemudian yang kedua, kasus nomor 2, silakan. Ayo, silakan kerjakan. Udah jelas di sini pasti asidosis. Cuman di sini ini asidosis metabolik udah jelas di bawah ini ya. Jelas. Masalahnya terkompensasinya apa? Bagian atau penuh, itulah yang jadi masalah. Silakan jawaban Anda apa? Silakan jawaban Anda apa, Bapak Ibu? Ada yang jawab. Asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Mantap, mantap. Oke, kita lihat. pH rendah sama dengan asam, ditempatkan di bawah asam. Kemudian PCO2 norma di norma, tempatkan PaCO2 di bawah norma. HCO3 rendah, berarti asam, ditempatkan di bawah asam. Ya, ini kan salah satu ya, atau berarti kan atau judulnya kan, ada ataunya, kalimat ataunya. Berarti kasus ini sesuai dengan pH maka menunjukkan metabolik. Keduanya di bawah asid sehingga metabolik asidosis. PaCO2 normal. Ketika PaCO2 pH tidak normal dan salah satu dari PaCO2 atau HCO3 abnormal, mengindikasikan tidak terkompensasi, unkompensasi. Jadi jawabannya gini, tadi 7,1 itu simpan di sini. Ya, seperti simpan di sini kan. PCO2-nya adalah tadi normal kan teman, 45 sampai 35 disimpan di sini. Kemudian HCO3-nya 18 maka simpan di sini. Ini sudah jelas asidosis metabolik. Kemudian tadi klausalnya jika pH abnormal dan salah satu PaCO2 atau HCO3 abnormal maka menunjukkan tidak terkompensasi ya. Jadi asidosis metabolik tidak terkompensasi gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, sudah ya, nanti saya berikan aja lah ya. Ini kesimpulan metabolik asidosis unkompensasi. Begitu, selamat belajar. Mudah-mudahan pusing, nanti silakan baca sendiri. Nanti saya share ya yang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda supaya lebih cepat lagi. Target kita kan di sini. Nah,
target kita di sini. Target kita di sini kita nomor 39. 39, teman-teman, 39. Jadi jawabannya apa? Setelah barusan mereview sedikit, 39. Jawabannya apa? Ini ada yang nangis segala nih. Oke, di sini ini kan ini sudah jelas asidosis. PCO2-nya adalah tinggi, HCO2-nya normal enggak ini? Sampai 26 ya, 22 sampai normal. Berarti asidosis jawabannya apa ini? D jawabannya ya, D jawabannya. Ya soal kalau pusing ya soal kayak gini kan paling satu. Kalau enggak satu ya dua lah. Gawat kalau dua. Gawat dunia persilatan kalau dua itu. Repot kalau dua soalnya. Kita lanjut ke ini. Oke, nomor 40 silakan teman-teman. Nomor 40 silakan teman-teman. Jawabannya apa? Silakan nomor 40 jawabannya apa? Nomor 10. 40. Ya, kena tulang berarti D. Ya, benar, 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 benar. Bagus, 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 bagus. Kemudian 41, silakan matras. Nah, kita lihat di sini, ini kan sudah harusnya intervensi perawatan yang tepat. Di sini adalah pasien jarang mengubah posisinya, kulit betis tampak merah. Berarti kan ekstremitas lumpuh pada bagian bawah. Jadi kalau lumpuh kita bantu rentang gerak. Bisa kalau misalnya coba cek 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 cek. Berarti jawabannya yang mana? B atau A jawabannya? B atau A jawabannya? Ya teman-teman, B atau A jawabannya? Kalau rentang gerak, pasiennya ini kan menunjukkan pasien tidak dapat bergerak bebas. Berarti kita harus mengubah posisinya. Kalau atrofi, Mbak, berarti ini. Tapi kalau dokubitus, kita harus mengurangi penekanan. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor selanjutnya, nah ini silakan selanjutnya ini nomor 42. 42 yang dicarikan adalah masalah. Kita lihat di sini ada EKG AP hipertrofi, ventricular hipertrofi, kemudian JVP-nya ada 8, tekanan darahnya tinggi, ya. Kemudian keluhan muncul saat beraktivitas, kemudian ada edema, ekrinya kardiomegali. Kalau ada kardiomegali, kita sudah curiga bahwa itu penurunan curah jantung. Ya, kenapa? Karena hipertrofi itu merupakan kompensasi untuk adanya untuk memenuhi kebutuhan curah jantung. Jadi part 2 adalah B. Kemudian selanjutnya, ini pasiennya adalah apakah masuk perawatan yang tepat? Ini pasiennya nyeri skala 3, fraktur di ruang 2 sampai 3 vertebra cervicalis. Bahkan tidak dapat menggerakkan ekstremitas tangan dan kaki, ya. Kemudian terpasang nekolar, semua harus dibantu, pasien banyak diam, diajak komunikasi. Ya kan? Kira-kira
Jawabannya apa? Jadi yang paling menonjol. Yang paling banyak datanya itu adalah fisik, ya, bukan psikologi. Jadi jawabannya adalah ya benar. Jawabannya adalah gangguan mobilitas fisik. Di sini ada yang dua nih calonnya. Sebenarnya calonnya ada dua. Perhatikan di sini ada banyak diam itu berarti bukan menarik diri ya, terlalu jauh ya. Tapi kalau kita lihat datanya paling banyak mana ya, Pak? Paling banyak ke sini, paling banyak mengarah ke sana. Kemudian empat empat teman-teman, Orif ya. Ini ada open reduction internal fixation hari ke-10 yang ditanya adalah tindakan perawatan. Kemudian terlihat atrofi, atrofi seluruh aktivitas dibantu. Yang jadi masalah itu adalah atrofinya di sini. Pasiennya atrofinya. Berarti kita lakukan ROM. Tadi saya sudah bilang ada ROM pasif. Berarti kita lakukan terkait dengan atrofi. Kalau ada perbedaan nih, mana barusan? Nih, ada sini. Ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya bagus. Kita gampang ini. Nih, apa perbedaannya katanya? Nih, gampangnya begini. Kalau intoleransi aktivitas itu ekstremitas atau persyarafannya syaraf normal. Nah, intoleransi. Kalau mobilitas fisik, gangguan mobilitas fisik itu ada gangguan di ekstre atau garis miring syaraf. Ya, ya itu gampang, paling membedakannya yang paling gampang sih. Di sini gangguannya adalah karena dia post-orip kan, post-orip berarti kan lebih lebih cenderung ini kalau ditanya masalahnya berarti ini cenderung uh, gangguan mobilitas fisik. Ya. Clear Bu? Apa yang ini berusaha Bu Helen? Clear Bu Helen? Mudah-mudahan clear ya. Oke, kita lanjut. Kemudian nomor 545. Ini seorang perempuan 35 di ruang yang ditanyakan masalahnya. Nah, ini coba perhatikan di sini. Ini apa? Ini gimana ini? Ini sudah resiko infeksi atau sudah infeksi? Kemudian kekuningan berarti slow, ya slow. Ya, sudah. Nah, telapak luka sedang perawatan luka sudah kuning dan bau. Ya, DM. Ayo teman-teman, kalau ini sudah infeksi kan? Jadi kalau sudah infeksi berarti tidak ada dong resiko hilang. Pola nafas kita tidak ada terkait dengan pola nafas mana. Kemudian defisit cairan tidak ada. Yang ada adalah resiko tidak seimbang, kestabilan kadar glukosa. Yang jawabannya adalah D. Yang jawabannya D. 46. 46 di sini yang ditanyakan adalah masalah keperawatan utama. Yang ditanyakan masalah keperawatan utama. Kemudian nyerinya 8, maka kita sudah jelas lah ya. Kalau nyerinya 8, maka masalahnya adalah pasti nyeri. Itu sudah gampangnya seperti itu gampang. Kemudian nomor 47, kita lihat juga di sini pas masalah utama. Pasien menyatakan tidak percaya diri, berarti ini gangguan citra tubuh. Bla 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 merundung dan lain sebagainya, selalu mengeluarkan kepala dan lain-lain sebagainya ya. Berarti gangguan citra tubuh. Kemudian 48 masalah etik. Dokter memutuskan menolak permintaan ibu. Jadi
Seorang ibu berusia 45 tahun ingin mendonorkan ginjalnya pada anaknya yang menderita CKD. Setelah diperiksa, kondisi saraf ginjalnya pun sudah mengalami penurunan fungsi. Perawat menginformasikan pada ibu tersebut bahwa dia bukan donor yang tepat, tetapi ibu bersikeras untuk mendonorkan ginjalnya yang masih sehat. Dokter memutuskan menolak. Jawabannya apa kira-kira? Beneficient atau non maleficient? Jawabannya mencegah cedera itu lebih cenderung kemana? Ya, mencegah cedera adalah non maleficient. Kemudian nomor 49. 49. Apa tindakan perawatan yang tepat? Ya, di sini ini jangan terjebak dengan soal ya. Pasiennya keluar nyeri abdomen, kemudian epigastrium nyeri, hematemesis 6 sampai 8 kali, bibir kering, nafsu makan menurun, peristaltik, lemah, HB11 dan lain sebagainya. Apa tindakannya? Coba silakan teman-teman. 49. Tindakannya. Ini tindakannya juga, kalau tindakannya kita cari masalah dulu. Ini tindakan keperawatan kan masalahnya apa dulu ini? Masalahnya. Masalahnya apa dulu? Suhunya juga relatif naik, ya, nyeri abdomen, nyeri epigastrium, mual, hematemesis, bibir kering, nafsu makan menurun, peristaltik naik, lemah, HB turun, frekuensi nadi 94, napas 28, suhu 38,3 derajat Celcius. Kira-kira gimana? Ya, benar. Di sini pasiennya kurang cairan, bibir kering, muntah ya, muntah, muntah, hematemesis, mual. Jawabannya adalah pemasangan. Tadi ada di siang, tadi sore, siang sore. Ini kan biasanya kalau sudah, nah jangan pernah Anda menggunakan kebiasaan di rumah sakit di bawah. Jadi kalau ada soal seperti ini, hadapi datanya sesuai dengan apa yang Anda hadapi. Jangan menggunakan asumsi. Kemudian di sini juga apa urutan tindakan selanjutnya. Kemudian setelah mencuci tangan, perawat membuka kantong kolostomi dengan selanjutnya mengkaji isi kantung kolostomi. Setelah itu gimana? Jawabannya kira-kira apa? Nomor 50. Jawaban nomor 50 apa kira-kira? Jadi kalau mengkaji itu setelah bersih, kaji nomor 1 itu sudah coret, ini nggak bisa. Kalau mengkaji itu setelah bersih, berarti jawabannya adalah ini. Meletakkan kantung dan kan. B jawabannya. Kemudian nomor 51, 51. Yo, 51 apa jawabannya? Apakah urutan tindakan selanjutnya ini memasukkan apa tadi? Mikrolat ya, mikrolat. Poin selanjutnya. Ini pasiennya sudah mengatur posisi pasien, suppositoria sudah dilumasi dengan jeli. Tadi juga sudah mengatur posisi pasien, kemudian kira-kira ya jawabannya apa? Jawabannya ini. Loh, kok nggak pakai sarung tangan? Sebelum ke pasien harus pakai sarung tangan. Logika sederhananya ya. Jadi jawabannya adalah D. Jawabannya. Kemudian 52. Nah, ini gampang dan ini sudah sering keluar. Ini sering keluar banget. Nah, ini selanjutnya pemasangan prekordia. Prekordia P1 dan P2. Maka adalah memasang P3 di antara P2 dan P4. Jawabannya adalah 52 adalah A. Jawabannya adalah A. Oke, 52A. Kemudian selanjutnya nomor 53.
Nah, di sini ada yang menarik. Sini ada yang menarik, tindakan yang tepat. Di sini ada hasil ST elevasi. Di sini SaO2-nya masih kurang, harusnya lebih dari 94 ya. Harus dari 94 masih kurang. Berarti benar-benar pasiennya ya sesuai dengan ST elevasi kan kurang oksigen juga ya. Kemudian skalanya 6 berarti nyeri ya, nyeri. Ingat kemarin saya sudah mengatakan pada Anda ini SKA sindrom koroneri akut, maka gunakan Monaco. Di sini morfinnya tidak ada penjelasan tentang morfin, oksigen juga tidak ada penjelasan tentang oksigen, yang ada adalah nitroglycerin. Jawabannya adalah ini. Oke. Di 53 wah udah pintar ya. Udah pada jago. Alhamdulillah. Kemudian di sini tadi ada yang di cat lab tadi. Ada yang di D3, ada yang di cat lab. ST elevasi di L2, 3, AVF, 1, AVL, AV5. Nah, ini yang ini adalah inferior, dan di sini adalah lateral. Jadi jawabannya adalah inferior lateral jantung. Jawabannya. Ya, inferior lateral jantung. Jawabannya. Oke. Kemudian nomor ini, di sini ada CTR. Ya. Masalah CTR adalah cardiothoracic ratio. Normanya adalah tidak lebih sama dengan 50%. Kurang dari 50%. Ini 65, artinya berarti jantungnya membesar. Jantungnya membesar, CTR itu gini, hitungnya. Ini rongsen, ya rongsen. Jantung ya, jantung ini. Nah, ini tengah. Ini di sisi terjauh dan ini sisi terjauh. Dan ini menghubungkan dari ujung rusuk ke ujung rusuk yang lain. Ini C, ini A, ini B. Jadi A tambah B dibagi C kali 100%. Itu tidak boleh lebih dari 50% normalnya. Sehingga kalau di sini 65%, maka ini pasiennya hipertrofi. Nah, hipertrofi berarti curah jantung. Nah, di sini juga kaki bengkak. Nah, sesak berarti penurunan curah jantung. Jawabannya itu ya. Kemudian nomor 56 yang ditanyakan dalam masalah perawatan utama. Kemudian kita lihat penglihatan kabur. Nyeri 6-7 berarti masalahnya nyeri akut, sudah jelas. Nyeri sudah jelas. Nomor 56 adalah karena skalanya adalah 6-7, maka nyerinya adalah nyeri akut. Oke, jawabannya. Mudah ya? Mudah. Jadi Anda harus tidak ada alasan tidak dapat 85%. Oke, kemudian selanjutnya, apa rasional dari tindakan perawat? Pasiennya penglihatan kabur, katarak, pengkajian skera merah, nyeri semakin hebat, terutama miring ke arah mata yang dioperasi, kiunya sekian, 20 menit Hg. Kemudian perawat menginstruksikan menghindari menunduk dan mengangkat benda berat. Berarti jawabannya adalah mengurangi peningkatan tekanan intraokuler. A jawabannya. Ya, 7A. 58. Urutan tindakan selanjutnya pada kasus di atas. Ini perawat itu melakukan pemberian tetes mata. Setelah memasang handcum, perawat melakukan penjelasan prosedur.
perawat dengan tangan dominan mengangkat palpebra bawah, maka kemudian tindakannya meneteskan pada kantung palpebra. Bukan pada bola matanya, pada bulbinya ya, tapi pada palpebranya. Jawabannya adalah D. Jawabannya D. Nomor 58. Apakah pengkajian yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? Nah, ini nah di sini seorang perempuan dirawat dengan sesak, anamnesa di rumah batu kendir, nyeri dada, dirasa panas berbari. Kemudian hasil radiologi adalah effusi pleura. Saat ini terpasang WSD hari 7. Dokter menginstruksikan perawat untuk melepas selang. Apa yang harus Anda lakukan? Lakukan pengkajian apa? Anda harus melakukan pengkajian apa dulu untuk ini? Yang ditanyakan pengkajian nih. Pengkajian. Berarti yang harus dilakukan adalah mencatat daya keluar, jumlah, ondulasi, dan konsistensi. Jawabannya adalah E. Jawabannya. 60. Hari ini kita tidur cepat. Alangkah urutan selanjutnya. Seorang perempuan terkena keluar sesak napas, itu perkusi terdengar redup setelah 3, 6, 7, paruh 6, 4-6. Auskultasi terdengar ronhi paruh kanan, basal paruh kiri, menganjurkan fungsi pleura WSD hari ya, terpasang WSD. Wah, hari-hari apa ini? Perawat melakukan perawatan WSD dan memastikan fiksasi chest tube pada dinding dada dan fiksasi semua sambungan dengan baik. Jadi Anda melakukan ini, maka selanjutnya apa? Fiksasi setelah melakukan ini. Silahkan jawabannya apa? Urutan selanjutnya. Ya. Urutan selanjutnya apa? Silakan Bapak Ibu. Urutan selanjutnya adalah ayo antara D atau E. Jawabannya adalah benar Bapak Ibu. Cek level water dan control suction level. Coba D. Wah, benar. Mantap kita hari ini. Bapak Ibu, dari 1 sampai 60 benar berapa? Dari 1 sampai 60. Jangan lupa nanti untuk malam ini saya berikan pada Bapak Ibu. Nah, saya kirim dulu ya. Silakan dipelajari ini karena walaupun satu sangat menentukan Bapak Ibu. Tolong dipelajari ya. Silakan. Telat. Wah, telat. Dari mana, bro? Oke ya. Silakan. Wah, 45 benar. 47. Wih, mantap. Wih, mantap. Ya. Oke, semangat teman-teman. Saya sudah mengirimkan materi untuk asam basa, ya, acidosis respirator dan yang sebagainya. Dan malam ini karena 60 sudah selesai, tugas Anda adalah membaca materi. Saya ingin Anda penuh untuk membaca materi yang belum paham nyimpan di materi, cek di sini. Ya, cek di materi apa yang harus dibaca. Sebentar saya tunjukkan ke Anda dulu. Nah, ini Anda di gelombang berapa Anda? Di gelombang 12 katakanlah ya. Bentar. Nah, kenapa ini jadi begini? Sharing dulu. Misalnya Anda di gelombang 12, misalnya. Anda tinggal klik yang ini. Di ujungnya itu klik di sini. Klik. Ya, klik. Nanti ini muncul di sini. Nanti muncul, saya ulangi. Anda muncul di klik judulnya. Anda muncul di sini. Ada file di sini yang harus Anda baca. Ini sudah saya berikan after basis. Kemudian soal. Kemudian bundle. Ini juga dibaca.
Ini kata kunci juga dibaca. Ini kisi-kisi dibaca dan materi kunci dibaca, vitamin juga dibaca. Termasuk juga di halaman yang 11. Di sini banyak yang sudah saya berikan di sini. Anda tinggal baca materi yang harus Anda baca di sini. Jadi malam ini kalau penjelasan saya cukup sekian, tapi kalau kuliah pagi Anda tinggal ikut aja, tinggal ikut aja kalau kuliah yang pagi Anda tinggal ikut. Nanti saya share di linknya itu di mana ya? Bentar. Linknya nanti saya share di